Karena takut pelaku masih ada dalam rumah, Wak, Corey nggak langsung ke tempat suaminya. Dia sembunyi itu ke toilet sambil nelpon 911 buat minta bantuan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum memulai video ini aku pengen nanya nih, kalian pernah dengar nggak peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? Yang artinya apa? Sebuah kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Nah, ngomong-ngomong soal air susu dibalas air tuba ini, Wak, malam ini aku akan membahas satu kisah kriminal yang persis sekali sama peribahasa itu. Kasus ini adalah kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang pengusaha kaya, Wak, yang ada di Texas tahun 2018 lalu. Di awal masa penyelidikan, Wak, polisi ini sempat mengalami kesulitan tuh dalam menemukan pelakunya. Bahkan mereka ini sampai beberapa kali salah orang. Tapi setelah melakukan penyelidikan yang sangat panjang dan juga melelahkan tentunya, akhirnya diketahui bahwa dalang dibalik tindak kriminal ini adalah orang yang sangat tidak disangka-sangka. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari keluarga yang mau kita bahas malam ini, yaitu The Shaughnessy Family, Wak. Jadi, The Shaughnessy Family ini awalnya terdiri dari sepasang suami istri aja, Wak. Sang suami bernama Theodore Shaughnessy atau Ted, dan sang istri bernama Corey Garmin. Mereka berdua menikah pada awal tahun 1980-an di Austin, Texas. Nah, nggak lama setelah menikah, mereka pun mendirikan sebuah bisnis yang bergerak di bidang perhiasan mewah bernama Gallery Jewelries. Nah, di sini, Wak, mereka ini nggak cuma mendirikan aja, tapi juga mengelola bisnis itu secara bersama-sama dan saling berbagi tugas nih satu sama lain. Corey, sang istri ini lebih banyak berperan dalam urusan operasional lah gitu, macam memilih bahan-bahan perhiasan dan lain sebagainya. Sedangkan Ted, sang suami, ini berperan dalam urusan penjualan atau promosi. Ted ini, Wak, memang sengaja memilih bagian promosi karena dia memiliki kepribadian yang mudah bergaul dan ini juga pandai nge-influence orang gitu loh. Jadi dia ini macam menganggap bahwa kepribadiannya itu mampu menarik perhatian calon customer, pandai jualan lah dia nih, Wak, intinya. Dan ternyata betul, Wak, berkat karakternya yang menarik dan juga kerja kerasnya ini, Ted berhasil menggait banyak sekali pembeli. Dan hanya dalam waktu yang singkat nih, bisnis mereka ini pun berkembang sangat pesat dan memiliki banyak sekali pelanggan. Gak tanggung-tanggung, Wak, sebagian besar pelanggan perhiasan mereka ini adalah masyarakat kelas atas atau juga sosialita. Nah, setelah bisnisnya ini sukses besar, Wak, Ted dan Corey pun mampu membeli sebuah rumah di wilayah Austin dan tidak jauh dari toko perhiasannya mereka. Selain itu, mereka ini juga mampu membeli berbagai barang mewah lainnya hingga puncaknya mereka pun didaulat sebagai salah satu orang terkaya yang ada di Texas. Pokoknya sukses kaya raya kali lah, Wak, pasangan berdua ini. Tapi sayangnya, di balik gemerlap kesuksesan mereka itu, mereka ini sering sekali dilanda perasaan hampa karena mereka ini belum juga dikaruniai anak meskipun sudah bertahun-tahun menikah. Tapi meski begitu, pada saat itu mereka ini belum mau mengadopsi anak, Wak, dan lebih memilih mengadopsi 2 ekor anjing berjenis Rottweiler yang diberikan nama Bart dan juga Brina. Awalnya mereka mengira kehadiran Bart dan Brina ini akan mengusir rasa kesepian mereka lah gitu kan. Tapi dugaan itu ternyata salah, Wak, karena selang beberapa tahun kemudian Corey ini juga si istri ini kembali lagi dilanda perasaan hampa dan kesepian. Nah, karena nggak tahan dengan kehampaan itu, Corey pun akhirnya bilang lah ke suaminya, sayang, kenapa ya aku kok masih ngerasa kehadiran Bart sama Brina itu belum cukup bikin aku bahagia. Aku memang sayang sih sama anjing berdua ini, tapi rasanya kok ada yang kurang ya, yang ya. Apa sebaiknya kita adopsi anak aja, kata si Corey. Akhirnya dia kayak mau mantap gitu lah ngadopsi. Si Ted bilang, oh ya udah kalau memang kamu udah siap pengen ngadopsi anak, aku nggak apa-apa sayang, aku setuju aja, gimana enaknya kamu lah gitu. Akhirnya didorong oleh keinginan itu, mereka pun segera langsung mencari anak untuk diadopsi. Wah, tapi setelah berkeliling di berbagai panti asuhan yang ada di Texas sana, mereka tuh tidak kunjung ketemu anak yang cocok gitu loh. Jadi macam belum klik gitulah di hati mereka. Sampailah kemudian pada satu hari nih di awal tahun 2000, Ted sama si Corey ini sedang melakukan perjalanan bisnis ke Ukraina. Nah, di sana mereka juga sekalian tuh berkunjung ke panti asuhan yang ada di situ kan. Dan di sanalah mereka bertemu dengan bayi laki-laki berusia 16 bulan, Wak. Dan entah kenapa sejak melihat bayi itu, mereka tuh langsung ngerasa jatuh cinta gitu. Kayaknya bayi ini cocok kali lah jadi anak kita gitu, kata mereka berdua.
Nah, berbekal dari pemikiran itu mereka pun sepakat untuk mengadopsi si bayi ini dan membawanya pulang ke Texas. Sesampainya di Texas, mereka pun resmi mendaftarkan bayi itu sebagai anggota keluarga Shaughnessy dan memberikan nama anak yang diadopsi ini Nicholas Patrick Shaughnessy atau biasa dipanggil Nick. Alhasil apa? Sampai di sini The Shaughnessy family pun sudah berjumlah 3 orang ya, bapaknya Ted, ibunya Corey dan juga anak angkat mereka atau bayi Nicholas. Nah, seiring berjalannya waktu, kehadiran baby Nick ini pun membuat Corey dan Ted ini pun tidak lagi merasa hampa dan kesepian. Mereka berdua membesarkan Nick dengan penuh cinta dan juga kasih sayang sehingga Nick ini bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sopan, penurut dan juga nggak pernah neko-neko lah gitu. Pokoknya tipikal anak baik-baik. Nah, selain tumbuh menjadi anak yang baik, Nick ini juga punya jiwa berbisnis tuh sama macam kedua orang tua angkatnya. Ketika dia baru duduk di bangku sekolah, si Nick ini tuh diketahui sering sekali menjual permen dan menghasilkan sejumlah uang dari jualan itu. Sebenarnya juga hasil jualan Nick ini nggak begitu banyak, tapi Ted sama Corey, orang tuanya angkatnya ini ternyata melihat potensi itu gitu. Boleh juga nih anak kita nih, dia ini bisa diprospek nih buat jadi pewaris bisnis kita, kata mereka gitu. Dan sejalan dengan anggapan itu, pada suatu hari Nick ini juga bilang nih ke orang tuanya bahwa dia membutuhkan modal untuk membuka bisnis di bidang modifikasi mobil gitu lah, Awalnya Ted sama Corey itu masih agak ragu nih dengan keinginan anaknya karena pada saat itu si Nick ini masih SMA, belum juga lulus SMA, belum kuliah lah gitu. Nick terus tuh meyakinkan orang tuanya bahwa aku nih mau belajar loh Pak, aku tuh mau belajar berbisnis dengan sungguh-sungguh gitu loh, bukan cuma sekedar untuk jualan permen kayak dulu lagi. Betulan Pak, aku mau sungguh-sungguh, kata gitu. Nah, karena terus-terusan dirayu, akhirnya Corey dan Ted pun mengabulkanlah permintaan itu, Mereka berdua pun memberikan sejumlah uang nih kepada si Nick untuk dijadikan modal bisnis. Dan ternyata bisnis itu berjalan cukup sukses pula tuh, sampai-sampai di usianya yang segitu Nick ini sudah mampu memperkerjakan 4 orang karyawan. Belum lulus SMA tuh, Dan selain sukses dalam hal bisnis, Nick ini rupanya juga cukup sukses dalam hal asmara. Pada saat itu dia diketahui berpacaran dengan seorang wanita bernama Jacqueline Edison yang merupakan teman sekolahnya. Nah, Jacqueline ini juga sering diajak mampir tuh ke rumahnya si Nick dan ternyata juga Corey sama Ted atau orang tuanya nih pun suka nih sama si Jacqueline. Pokoknya direstui lah gitu hubungan mereka kan. Pokoknya positif vibe kali lah keluarga ini. Nah, hari demi hari pun berlalu hingga akhirnya Nick ini pun lulus lah itu dari SMA. Dia lalu melanjutkanlah pendidikannya dengan berkuliah di sebuah kampus di kota College Station, which is beda nih dari rumahnya, beda kota gitu. Nah, selama kuliah ini Nick pun tinggal di sebuah apartemen dan hanya pulang ke Texas tuh seminggu sekali. Jadi dia ngerantau gitu, ngekos lah di sana kan. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Hingga kemudian pada suatu hari Nick dikejutkan dengan sebuah peristiwa tragis yang menimpa keluarga Shaughnessy. Jadi ceritanya pada tanggal 2 Maret tahun 2018 malam, Corey dan Ted sedang tidur di kamar mereka, sedangkan kedua anjing mereka, si Brett dan Brina ini tidur di ruang tamu. Sini kan di kos-kosannya tuh. Nah, pas lagi enak-enak tidur gitu di saat jam sudah menunjukkan pukul 4.30 pagi, mereka berdua ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara gonggongan anjing mereka. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Corey bilang lah, sayang kok tumben ya anjing kita ngegonggong subuh-subuh kayak gini, biasanya kan mereka tenang-tenang aja, cobalah kamu cek di luar siapa tahu ada apa-apa, kata si Corey. Oh iya, bentar ya sayangnya aku mau ngecek dulu, kamu tunggu di sini, kata si Ted. Iya sayang, katanya. Dah tuh akhirnya Ted pun segera langsung mengecek keluar dengan membawa sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Dan FYI memang keluarga ini menyimpan banyak pistol di rumah mereka, secara kan saudagar perhiasan mereka ini kan untuk berjaga-jaga lah gitu. Nah, ketika si Ted ini mengecek keluar si Corey bukan ditunggunya suaminya, dia memutuskan untuk balik tidur lagi karena memang masih ngantuk kali. Tapi pas baru aja dia mau menjamkan mata ngelanjutin tidur ini Corey tiba-tiba dikejutkan dengan adanya suara tembakan pistol secara beruntun. Dor gitu. Ada efek ya udah. Ya, langsung tuh bangun si Corey ini kan, ada apa tuh? Si Ted nembak siapa nih gitu kan. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Corey pun langsung bergegas keluar dari kamar dan mengecek nih sumber suara kan Tapi pas baru aja sampai di luar kamar, baru aja keluar kamar betul, dia melihat bahwa kedua anjingnya udah mati akibat tertembak peluru. Si Brett sama Brina tadi tuh siapa lah nama tadi lupa aku. Makin deg-degan di situ si Corey Corey pun langsung manggil suaminya kan, Ted kamu di mana? Kamu nggak apa-apa kan, kata dia kayak gitu. Belum sempat pertanyaan itu terjawab
Corey melihat bahwa Ted, suaminya, sudah tertelungkup di dapur rumahnya dalam keadaan bersimbah darah tapi masih bernapas memang. Langsung ya Allah, ini pasti ada orang asing nih yang nyusup masuk ke dalam rumah aku gitu kan. Ted pasti ditembak sama mereka. Nah, karena takut pelaku masih ada dalam rumah, Corey nggak langsung ke tempat suaminya. Dia sembunyi itu ke toilet sambil nelpon 911 buat minta bantuan. Nah, ketika udah tersambung nih sama 911 kan, tiba-tiba Corey dengar ada suara seseorang yang lagi ngerintih kesakitan gitu, suara si Ted tuh. Dia pun berencana keluar kamar dari toilet itu buat mengecek kondisinya si Ted. Tapi kata petugas 911 itu bilang, jangan Bu, jangan, udah Ibu jangan ngecek, Ibu tetap aja sembunyi dalam kamar mandi itu, jangan kemana-mana, bentar lagi kami sampai di rumah Ibu, kata 911. Oh iya Pak, baik Pak, cepat Pak, ya kasihan suami saya kenapa-napa tuh, kata si Corey. Dan untungnya ya agak lama sih, kurang lebih 15 menit kemudian lah tim 911 pun dan juga polisi datanglah itu, tiba di rumahnya si Corey. Di sana mereka langsung mengecek kondisi Ted yang memang terkapar di dapur situ. Pas dicek barulah mereka tahu bahwa Ted di situ sudah tidak bernyawa akibat tertembak peluru dari dua jenis pistol yang berbeda, satu pistol kaliber 38, satu pistol kaliber 40. Nih ingat baik-baik dua pistolnya. Nah, penemuan itu pun membuat polisi langsung menduga bahwa Ted ini tewas akibat dihabisi perampok, Dugaan itu muncul karena Ted sama Corey ini kan memang dikenal pasangan kaya raya kali di Texas kan, sehingga bukan tidak mungkin nih rumah itu memang jadi incaran para perampok gitu. Nah, berbekal dugaan itu polisi pun langsung lah itu bergerak melakukan penyelidikan. Tapi selama penyelidikan itu berlangsung, mereka dibuat kewalahan nih karena memang ada banyak kali kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan di situ, yang sangat-sangat sulit juga nih buat dipecahkan. Nah, jadi karena awalnya dugaan kematian Ted ini adalah perampokan, polisi pun segera langsung melakukan pengecekan mendalam di rumah itu. Barang-barang yang hilang ini apa, gimana cara si perampok itu bisa masuk kayak gitu kan. Tapi setelah dicek, mereka tuh sama sekali nggak menemukan adanya barang hilang loh, Semua harta berharganya milik Ted sama Corey itu masih tersimpan rapi di dalam rumah tuh. Dan selain itu juga polisi ini tidak menemukan adanya tanda-tanda rumah mereka ini dijebol secara paksa. Semuanya nampak baik-baik aja gitu, Nah, karena nggak ada bukti perampokan, barulah situ polisi pun akhirnya menyimpulkan bahwa kasus ini adalah murni kasus pembunuhan, bukan kasus perampokan lagi. Dan setelah dugaan itu berubah, polisi pun kembalilah itu menyelidiki petunjuk yang memang ada di TKP hingga akhirnya mereka menemukan ada dua lagi kejanggalan nih, Kejanggalan pertama, polisi melihat bahwa ada sebuah pistol yang menghilang dari lemarinya Nick, anak angkat mereka nih. Awalnya polisi berpikir bahwa pistol itu kemungkinan dibawa sama Nick ke College Station nih, tempat yang rantau itu. Tapi sesaat kemudian polisi sadar lagi bahwa pistol yang hilang itu berjenis kaliber 40, which is pistol yang sama persis dengan pistol yang menewaskan Ted, kan 40 sama 38. Dan selain pistol yang hilang, polisi juga melihat bahwa jendela kamarnya Nick itu terbuka lebar, seolah-olah memang sengaja dibuka. Dan FYI, jendela kamarnya si Nick ini memang bisa dilepas pasang gitu. Kalian tengok aja lah ini foto ya. Jadi bukan dirusak paksa, ya. Nah, karena kedua kejanggalan itu erat kaitannya dengan Nick, polisi pun langsung mencurigai si Nick lah di sini. Alhasil pada saat itu juga mereka pun langsung memanggil Nick yang ada di rantau sana tuh untuk diinterogasi. Di interogasi itu polisi nanya, Nick, kamu ada di mana waktu ayahmu ditemukan tewas, kata gitu. Waktu itu saya lagi ada di College Station, Pak. Saya belum sempat pulang ke rumah memang, Pak, karena saya biasanya pulangnya weekend, kata si Nick. Dan untuk menguatkan pernyataannya itu, Nick ini juga memberi bukti berupa macam history Google Maps gitulah di handphonenya yang memang menunjukkan bahwa dia memang ada di College Station pada saat kejadian. Dan keterangannya juga terbukti, berarti dia nggak bohong nih. Nah, karena Nick punya alibi yang kuat, polisi pun langsung mencoret dia dari daftar orang yang dicurigai. Lagi-lagi polisi dibikin kebingungan lagi untuk mencari siapa nih pelaku di balik tewasnya si Ted kan. Si Nick enggak gitu. Nah, di tengah kebingungan itu polisi tiba-tiba mencurigai si Corey, istrinya si Ted. Kenapa gitu? Jadi ternyata polisi juga merasa janggal tuh sama pernyataan Corey di awal tadi tuh. Kalian ingat kan, Corey kan tadinya sembunyi di toilet gegara si Ted terkapar di dapur gitu kan. Bukan gegara, pada saat si Ted terkapar di dapur. Nah, hal itulah yang bikin polisi ini bertanya-tanya, iya juga ya, kenapa cuman si Ted aja nih yang ditembak, kok si Corey-nya enggak? Harusnya si pelaku tahu kalau di dalam rumah itu ada si Corey juga. Kenapa si Corey-nya enggak sekalian dihabisi aja gitu kan? Nah, kecurigaan itu juga menjadi semakin bertambah lagi ketika mereka menemukan sebuah fakta tentang si Corey, Jadi ternyata tidak lama setelah Ted itu dinyatakan tewas, Corey ini diketahui langsung mengajukan penjualan asuransi jiwa punya si Ted sebesar $1 juta rupiah. $1 juta rupiah.
$1 juta wah, atau 15 miliar rupiah. Dia langsung ngajuin tuh pencairan asuransi itu. Tapi untungnya pengajuan itu ditolak sama pihak asuransi karena kasus kematian Ted kan masih diselidiki nih Bu, jadi nggak bisa langsung kami cairkan gitu. Meskipun curiga, di sini polisi tuh nggak nanya langsung sama si Cory wah. Kenapa kayak gitu? Karena polisi masih menjaga perasaan Cory lah yang memang masih terlihat terpuruk kali setelah suaminya meninggalkan. Tunggu, tahan-tahan aja lah, walaupun memang kita punya curigaan sama dia, tahan-tahan dulu, dia masih berduka gitu. Akhirnya polisi hanya diam-diam menginvestigasi si Cory sampai akhirnya mereka tahu bahwa tujuannya si Cory ngejual asuransi milik si Ted itu ternyata buat menutup dana operasional Gallery Jewelry itu loh wah, perusahaannya mereka. Jadi rupanya kasus kematiannya Ted ini pastinya berdampak sama penjualan bisnis mereka kan. Alhasil Cory pun sebagai si penerus perusahaan ini ya mau nggak mau harus putar otak nih supaya bisnisnya tidak bangkrut. Itulah kenapa dia tuh pakai uang asuransinya si Ted tadi yang $1 juta tadi untuk ngecover ini semua lah gitu, buat jaga-jaga. Jadi bukan karena dia memang ngincar asuransi, ya memang untuk nutup uang operasional gini gini gitu. Udahlah tuh, akhirnya setelah mengetahui fakta itu, polisi pun lagi-lagi mencoret Cory dari daftar tersangka. Jadi udah nggak dicurigain lagi nih si Cory. Si Nick dicoret, Cory juga dicoret. Singkat cerita, sampai sini polisi ngerasa kesulitan lah kan untuk mencari siapa pelaku dibalik tewasnya orang kaya raya di Texas ini. Tapi di tengah kebingungan itu, pada suatu hari polisi mendapatkan sebuah angin segar berupa sebuah informasi penting dari Nick, anaknya si Ted. Di depan polisi Nick ini mengaku bahwa Bapak, saya punya salah satu teman namanya Spencer. Spencer ini sering main ke rumah saya Pak, tapi memang dia nggak suka main lewat pintu depan. Pasti kalau dia datang main ke rumah saya Pak, dia selalu lewat jendela kamar saya tuh yang bisa dilepas pasang. Saya curiga Pak sama si Spencer ini, jangan-jangan dia pula yang udah ngabisin nyawa ayah saya. Soalnya dia tahu Pak seluk-beluk rumah saya dekat kali kok sama mereka. Dan akhir-akhir ini dia juga lagi kesulitan finansial Pak, kata Nick kayak gitu. Nah, mendengar keterangan dari Nick, tanpa berlama-lama polisi pun langsunglah mendatangi si Spencer untuk diinterogasi juga. Nah, ketika ditanyai Spencer ini mengaku bahwa Pak, saya sama sekali nggak terlibat loh ya sama kasus ini Pak. Bukan saya yang bunuh Pak Ted, saya nggak ada di lokasi kok waktu itu Pak. Dan untuk menguatkan alibinya si Spencer ini juga menunjukkan tuh bukti berupa history di Google Maps itu yang menyatakan bahwa dia tidak ada di TKP ketika kejadian itu terjadi. Nah, setelah melihat bukti yang dikasih itu ya polisi akhirnya percaya aja tuh bahwa iya benar nih, kamu nggak ada di lokasi nih pada saat kejadian. Akhirnya polisi percaya bahwa Spencer ini juga bukan pelaku dibalik tewasnya Ted seperti yang dituduhkan sama si Nick kan Wak. Hal itu lagi-lagi membuat polisi harus menghapus Spencer dari daftar tersangka. Dan setelah Spencer yang dicoret dari daftar, polisi pun udah nggak punya petunjuk apapun lagi Wak. Di titik ini mereka betul-betul kebingungan kali kan, ini siapa lah ini pelakunya ya. Sampai akhirnya mereka mikir, tunggu bentar dulu, kenapa tiba-tiba si Nick nih nuduh Spencer? Padahal kan kalau dipikir-pikir malah bukti-bukti yang ada di TKP ini ngarahnya ke Nick, bukan ke Spencer sama sekali, ya kan? Nah, berbekal dari kecurigaan itu, polisi pun langsung menggerebek tua apartemennya si Nick yang ada di College Station tadi untuk mencari petunjuk baru. Dan ternyata di sana mereka menemukan beberapa barang bukti yang menjadi titik terang dari kasus ini. Jadi ketika menggerebek rumahnya atau kamarnya si Nick itu yang ada di College Station itu, polisi menemukan ada beberapa bukti penting. Bukti pertama, mereka menemukan sebuah surat pernikahan milik Nick, di mana di dalam surat itu tertulis bahwa dia sudah menikah dengan Jacqueline, pacarnya tadi, sejak tahun 2017 ketika dia masih berusia 19 tahun, udah kawin. Dan epicnya lagi, ternyata mereka ini menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Cory sama Ted mau bapaknya. Dan selain surat pernikahan itu, polisi juga menemukan ada sebuah kotak berisi puluhan peluru pistol kaliber 38. Kalian ingat pistol apa ya kan? Pistol yang memang sudah dipakai pelaku untuk menghabisi Ted. Dan yang bikin polisi makin curiga lagi, 6 peluru di kotak itu sudah tidak ada di tempatnya. Dan mengindikasikan ya itu berarti udah dipakai lah sama si Nick. Di rumah pistol kaliber 40 nggak ada, di kos-kosan yang ditemukan ada 6 peluru kaliber 38. Dua-duanya itu senjata yang ngabisin Ted. Nah, merasa ada sesuatu yang nggak beres di sini, polisi pun segera langsung membawa Nick ke kantor polisi untuk diinterogasi kedua kalinya. Selain membawa Nick, polisi juga turut serta nih membawa si Jacqueline untuk ditanya-tanya, atau istrinya si Nick ini. Pasti istrinya tahu sesuatu nih gitu kan. Sebelum interogasi itu berlangsung, secara tiba-tiba Nick ini malah marah besar sama polisi. Kalian ini kurang ajar ya sama saya ya. Aku kan udah bilang aku nggak tahu apa-apa. Aku juga udah ngasih semua bukti yang valid. Kenapa juga masih dicurigai? Katanya pokoknya ngegas dia Nah, kemarahan Nick itu langsung lah bikin polisi jadi makin curiga lagi.
Nick, kalau kau nggak salah kenapa kau harus marah-marah? Hah? Pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan nih kan? Nah, karena nggak mau kecolongan lagi, polisi pun langsung disitanya lah HP-nya si Nick sama HP Jacqueline juga untuk diperiksa lebih lanjut. Dan ketika memeriksa handphone inilah barulah polisi akhirnya tahu bahwa selama ini Nick sudah melakukan sebuah kebohongan besar. Jadi nih, ternyata pada tanggal 2 Maret 2018 jam 3 pagi atau 2 jam sebelum Ted ini ditemukan tewas, Nick ini sedang berada di rumah orang tuanya itu di Austin. Orang tua Ted, rumahnya si siapa? Rumahnya si Ted sama si Corey ada di situ. Fakta ini jelas bertolak belakang kali kan sama keterangan yang disampaikan sama si Nick di awal tadi. Kan tadi Nick bilang apa? Saya ada di College Station nih Pak, Bapak tengoklah ini history apa saya, kan history map saya. Kan itu dikasih sama polisi, makanya juga dia dicoret sama polisi kan. Ternyata tuh bohong, Nah, kebohongan itu terungkap setelah polisi mengetahui bahwa ketika si Nick udah sampai di rumah orang tuanya yang ada di Austin itu, dia sengaja diubahnya handphonenya ke mode pesawat supaya lokasinya nggak terdeteksi. Waktu dia balik ke apartemennya di College Station itulah baru dinonaktifkannya tuh mode pesawat di HP-nya. Jadi lokasinya si Nick tuh seolah-olah terlock di College Station gitu loh, Nah, kebohongan itulah yang jelas langsung mematahkan alibi Nick yang ada di awal tadi. Tipu kok ternyata ya, kata polisi. Dan selain memeriksa handphone milik Nick, polisi juga memeriksa handphone Jacqueline untuk mencari petunjuk lain kan. Tapi anehnya di situ, polisi menemukan ada riwayat chat antara Jacqueline dan Nick yang sudah mereka hapus. Makin curiga lah polisi di sini kan, ngapa kalian hapus nih? Kan? Akhirnya berbekal dari kecurigaan itu, polisi pun segera langsung memulihkan riwayat chat Jacqueline hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pesan janggal yang dikirim oleh Jacqueline kepada Nick. Pesan itu berbunyi, apa mereka mau dibayar $50.000? Tapi kita sudah tidak punya uang lagi. Kita cuma bisa membayar mereka setengah harga sebelum tanggal 28 Februari. Itu tulisannya. Tepat setelah membaca pesan itu, polisi langsung nanya, ini maksud chat ini apa nih? Siapa yang akan kalian bayar 50.000? Siapa yang lagi kalian tawar-tawar di sini? Ih Pak, nggak ada apa-apa Pak, nggak ada, ini cuman urusan bisnis kami aja Pak, nggak ada hubungannya sama Ted, kata Jacqueline kayak gitu. Pokoknya di situ Jacqueline sama si Nick ini sama-sama kekeh mengatakan bahwa kami tidak terlibat di kasus ini ya Pak, itu. Nah terus di sisi lain, Corey, ibunya Nick ini atau istrinya Ted, yang sudah mendengar bahwa anak kesayangan ini dituduh polisi, langsung dibelanya habis-habisan. Hari itu Corey langsung meminta kepada polisi agar Nick dibebaskan. Udahlah Pak, dibebasin aja, anak saya ini nggak bersalah, tolonglah. Jangan juga lagi kalian tekan-tekan dia, orang memang bukan dia kok pelakunya Pak, saya yakin kali bukan dia. Lagi pula kenapa harus dia ngabisin nyawa ayahnya sendiri? Nggak masuk akal ini Pak, kata si Corey. Nggak bisa Bu, orang bukti-buktinya ngarah ke Nick semua. Kami tidak akan melepaskan Nick sebelum dia mengakui kejahatannya, kata polisi. Nah, nggak terima sama keputusan polisi itu kan, Corey pun sampai disewanya loh pengacara termahal di Texas tuh untuk mendampingi Nick agar dia tidak dijadikan tersangka. Nah, karena proses penyelidikan itu dihalangi oleh power keluarganya si Nick ini, di sini polisi sebenarnya sudah menemui kesulitan. Aduh, kayak mana nih, kita agak susah bergerak nih gitu kan. Tapi di tengah-tengah keruwetan itu adalah ini satu detektif yang kepikiran buat kembali menginterogasi Spencer tadi tuh loh, temannya si Nick tadi. Nah, detektif ini mikir, lah kalau riwayat Google Maps yang ditunjukin sama si Nick ini sudah dimanipulasi, berarti yang ditunjukin sama si Spencer ini bisa jadi bohongan juga lah. Orang Spencer dibawa-bawa kok sama si Nick kan, nggak mungkin Spencer nggak tahu sesuatu nih. Pun mereka juga sama-sama punya alibi dengan hal itu gitu kan, sama-sama nunjukin history Google Maps kan, Nah, berbekal dari kecurigaan inilah polisi segera langsung menemui Spencer dan langsung mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Setelah diintimidasi sama polisi ini, akhirnya Spencer pun memberikan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan di sini, Dia bilang apa? Pak, sebenarnya Nick pernah menawari saya untuk menghabisi orang tuanya, Pak. Tapi karena ini saya takut ditangkap polisi, saya tolaklah permintaan itu. Itu kata Spencer, Meskipun Spencer menolak, Spencer ini tetap melakukan sebuah kesalahan di sini karena dia malah mengenalkan Nick kepada dua orang pembunuh bayaran yang masing-masing namanya Johnny Leon sama Arian Smith. Johnny sama Arian ya. Nah, setelah dikenalkan dengan mereka, Nick pun langsung menawari mereka untuk menghabisi nyawa orang tuanya. Dan
Nah, seperti yang sudah kalian tebak, mereka pun menyanggupi permintaan itu dengan syarat mereka harus dibayar $100.000. Gak keberatan ya waktu itu. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Uang segitu kecil buat aku. Yang penting kalian mau habisi orang tuaku, dua-duanya, kata Nick. Oke, baik, kami sepakat, kata si Johnny sama Orion tadi. Dah tuh, akhirnya setelah sama-sama sepakat, mereka segera langsung menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ted dan Corey pada tanggal 2 Maret 2018. Itulah. Nah, ketika hari H itu tiba, Johnny dan Arion pun memulai aksi kejinya dengan menyusup ke rumah itu ya lewat jendela kamarnya si Nick itu, Dan setelah berhasil masuk, Johnny, salah satu pelakunya, langsung ngambil pistol kaliber 40 yang ada dalam lemarinya si Nick. Itulah alasannya kenapa pistol itu nggak ada di tempat, ya kan. Dan sementara itu Arion sudah membekali dirinya dengan pistol kaliber 38. Dia punya sendiri, tapi pelurunya diambil dari si Nick. Dan setelah mereka sudah memegang pistol masing-masing, mereka pun segera langsung melakukan misinya, yaitu menghabisi Ted dan Corey. Dan naasnya di situ Ted sama kedua anjing mereka terkena tembakan dan tewas di tempat, sedangkan Corey berhasil selamat karena bersembunyi di toilet. Jadi kronologinya itu sama persis kayak yang aku ceritain tadi. Itu kata si Spencer. Spencer kasih tahu semua. Dan selain mendengar pengakuan dari Spencer, polisi ini juga menemukan ada bukti CCTV memang yang merekam pertemuan Nick sama dua pembunuh bayaran tadi. Jadi bukti ada legit kali lah di sini, Akhirnya setelah mendapatkan bukti-bukti penting itu, polisi pun akhirnya diliputi perasaan lega. Halah, kira kena kok Nick. Udah gak bisa kok ngeles kemana-mana lagi. Udah tinggal ditangkap aja anak ini gitu kan. Akhirnya singkat cerita, polisi pun menjadikan Nick sebagai tersangka utama atas kematian Ted Shaughnessy. Berita itu pun langsung menjadi headline news nih, ya kan, di seluruh media Amerika, hingga akhirnya didengarlah sama si Corey, si istrinya si Ted ini. Di titik itu Corey tidak percaya sama sekali bahwa anak yang selama ini mereka sayangi setulus hati sudah tega melakukan kejahatan yang sangat keji ini kepada suaminya, anak yang dia adopsi itu loh. Kesedihan Corey itu pun semakin dalam lagi setelah dia tahu bahwa motif dibalik kejahatan yang dilakukan sama si Nick. Dimana menurut keterangan polisi, alasan Nick melakukan semua kejahatan itu karena dia berambisi menjadi pewaris utama kekayaan orang tuanya. Dan FYI, apabila Ted sama Corey ini tewas, Nick akan mewarisi kekayaan yang nilainya fantastis kali, $8 miliar, 127 triliun rupiah yang bisa dia dapat tuh, bayangkan sama kalian, ya Allah. Dan selain motif warisan, Nick juga melakukan kejahatan itu karena bisnis mobilnya bangkrut, sehingga dia tidak bisa mengembalikan modal yang memang sudah dia pinjam oleh orang tuanya. Ingat kan kalian tadi di awal kan, bapaknya minjamin dia modal kan, dia belum balikin semua gitu. Dan selain menangkap Nick, polisi juga menangkap ketiga tersangka lainnya, yaitu si Johnny, Arion sang eksekutor, dan juga Jacqueline, istrinya si Nick ini. Mereka berempat sama-sama langsung diseret ke pengadilan, Akhirnya singkat cerita, tahun 2021 kemarin, pengadilan Texas pun memutuskan bahwa Nick, Johnny, Arion bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa tingkat pertama. Mereka bertiga sama-sama dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun. Sementara itu Jacqueline divonis dengan tuduhan bersekongkol atas tindak penghilangan nyawa. Tapi di sini si Jacqueline ini mengajukan banding dan dia menyatakan bahwa saya tidak bersalah, Pak, dalam kasus ini. Dan ternyata pengadilan menerima pula pembelaan itu, Alhasil si Jacqueline ini hanya dijatuhi hukuman selama 120 hari aja di penjara dan 10 tahun penjara percobaan gitu. Penjara percobaan ini maksudnya ya dia tetap dibebaskan selama 10 tahun dan dia cuma melakukan wajib lapor gitulah selama beberapa kali aja gitu. Oke, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa Ted Shaughnessy yang ternyata pelakunya adalah anak angkatnya sendiri. Apa nggak greget kalian denger ini kan? Aku nggak kebayang sih gimana rasanya jadi Corey, sumpah. Ternyata selama ini dia membesarkan seorang anak adopsi yang tega menghilangkan nyawa suaminya sendiri nanti. Betul-betul sama persis kan sama peribahasa air susu dibalas air tuba atau kebaikan dibalas sama kejahatan. Inilah ya kalau misalnya soal uang tuh, ya Allah, orang tuh pasti bakal dibutakan karena uang, Masya Allah. Sering-sering ngucap, sering-sering bersyukur aja lah pokoknya. Semoga kejadian kayak gini nggak pernah terjadi lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa untuk klik link yang ada di description box kalau misalnya kalian punya ide atau saran-saran yang mau aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.